Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian badal dan pembagian badal. Yang pertama, al-badalu at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Badal adalah tabi' yang menjelaskan keterangan yang dinisbahkan tanpa ada perantara antara badal dengan mubdalnya. Seperti pada contoh, wadu'an nahwi al-imamu aliyun. Penemu ilmu nahu adalah seorang imam, yaitu Ali. Lafaz aliyun mengikuti lafaz al-imamu dalam hal i'rabnya. Lafaz aliyun adalah badal yang menjelaskan keterangan maksud yang ada pada kalimat wadi'un nahwi. Sedangkan lafaz al-imamu sebagai mubdal minhu disebutkan sebagai kata pengantarnya saja. Lafaz al-imamu kedudukannya bukan sebagai maksud dari zat kalimat wadi'un nahwi. Lafaz yang menjelaskan zat dari kalimat wadi'un nahwi adalah aliyun, bukan al-imamu. Selanjutnya adalah pembagian badal. Badal terbagi kepada 4 macam, yakni badal mutabik, badal ba'di minal kulli, badal istima, dan badal mubayyin. Yang pertama yaitu badal mutabik atau badal kulli minal kulli, yaitu badal yang memiliki makna yang sesuai dengan mubdal minhunya. Seperti pada contoh, qama akhuka Zaidun, telah berdiri saudaramu yaitu Zaid. Ihdinas shiratal mustaqimah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau bernikmat di dalamnya. Bila kita cermati pada contoh kalimat tersebut, badal dengan mubdalnya memiliki makna yang sesuai atau cocok di antara keduanya. Pada contoh kalimat as-shiratal mustaqimah yang artinya jalan yang lurus, yakni makna sama dengan shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat di dalamnya, karena jalan yang lurus juga adalah jalan yang Allah berikan nikmat padanya. Yang kedua, badal ba'di minal kulli, yaitu badal sebagian jumlah dari keseluruhan matbu'nya, baik sedikit maupun banyak, separuh atau lebih banyak. Contoh, ja'atil qabilatu rubu'uha, telah datang qabilah, yaitu seperempatnya. Maka pada contoh tersebut menerangkan sebagian jumlah bilangan yang ada pada matbu'nya. Contoh ini menerangkan tentang datangnya sebagian atau seperempat dari kaum tersebut. Yang ketiga, badal istimal. Badal istimal adalah badal yang mana lafaz tersebut adalah bagian yang meliputi dalam zat mabdul minhu, dengan syarat badal tersebut bukan sebagian jumlah dari mabdul minhu. Contohnya, ahbabtu Khalidan syaja'atahu, saya menyukai Khalid, yaitu keberaniannya. Atau pada contoh lain, u'jibtu bi'aliyin khuluqihil karimi, saya dikagumkan oleh Ali, yaitu akhlaknya yang mulia. Dan nafa'ani al-mu'allimu ilmuhu, memberi manfaat oleh seorang guru bagiku, yaitu ilmunya. Dalam 3 contoh tersebut menerangkan bahwa badalnya, yaitu keberanian, akhlak, dan ilmu, adalah sebuah bagian yang terkandung di dalam mubdal minhu, bahwa di dalam diri seorang Khalid itu terkandung keberanian, di dalam diri Ali terkandung akhlaknya yang mulia, dan juga di dalam diri seorang guru terkandung ilmu yang bermanfaat. Maka karena itulah disebut dengan badal istimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atiyah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurul Kamilah. Baik, yang keempat ada badal mubayyin, yaitu badal yang berfungsi menjelaskannya, sehingga tidak menjadikan serupa dengan satu sama lain, dan bukan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu. Badal ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu badal ghalat, badal nisya'an, dan badal idrob. Yang pertama ada badal ghalat. Badal ghalat ini adalah badal yang lafaznya terlanjur disebutkan oleh lisan karena kesalahan atau ketidaksengajaan, maka disebut ghalat, salah. Contohnya, ja'al mu'allimu at-tilmidu, guru telah datang, murid. Ketika kita ingin menyebutkan kata at-tilmidu, namun lisan kita sudah terlebih dahulu mengucapkan kata al-mu'allimu, maka kata al-mu'allimu adalah kesalahan. Oleh karena itu, badalnya atau penggantinya adalah at-tilmidu. Kemudian ada badal nisya'an, yaitu badal yang disebutkan setelah rusaknya maksud yang kita pikirkan dikarenakan lupa. Contohnya, safiro aliyun ila Damasko sini, Ali telah pergi ke Damaskus, Cina. Pada kalimat ini, Anda berpikir sesungguhnya Ali telah pergi ke Damaskus. Namun setelah menyebutkannya, Anda baru ingat kita salah karena lupa bahwa sesungguhnya Ali pergi ke Cina, bukan ke Damaskus. Maka kalimat sinin disebutkan sebagai badal dari Damasko.
untuk menjelaskan maksud sebenarnya yang dikatakan tadi. Kemudian ada badal idhrab, yaitu maksud dari badal dan mubdal minhu benar adanya. Pembicara memperbaiki maksud yang disampaikan mubdal minhu dengan badal. Dengan kata lain, si pembicara berkeinginan untuk memperbaiki maksudnya atas dasar keinginan sendiri. Contoh, khudil qalama al-waraqata. Ambillah pena, kertas. Pada awalnya dia memerintah untuk mengambil pena, kemudian mengganti objeknya dengan perintah untuk mengambil kertas. Maka hukum maksud yang pertama pada mubdal minhu al-qalama ditinggalkan, tidak jadi dan diganti oleh al-waraqata sebagai badal atau pengganti dari lafaz al-qalama. Kemudian perbedaan badal, ataf, naat, dan taukid. Badal adalah tabi' yang menjelaskan keterangan maksud tanpa diselingi dengan sesuatu antara tabi' dan matbu'nya. Contohnya, Zaidun qoma akhuka. Telah berdiri saudaramu, yaitu Zaid. Kemudian atof adalah tabi' yang menjelaskan keterangan dengan diselingi huruf atof antara tabi' dan matbu'nya. Contohnya, khadaral ustadu wat tilmidu. Telah hadir seorang ustadz dan murid. Sedangkan naat dan taukid, keduanya tidak berfaedah menerangkan maksud, akan tetapi yang menerangkan maksudnya adalah man'ut dan muakkadnya. Contohnya, akhadal waladu qalaman tawilan. Anak itu telah mengambil pulpen yang panjang. Kemudian, ja'ar rajulu ainuhu. Zaid telah benar-benar datang. Kemudian ketentuan badal. Badal biasanya diartikan yaitu. Badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang, seperti an Fatimata binti Rasulillahi. Kemudian setelah isim isyarah, seperti tilka syajaratu musmiratun. Kemudian setelah pembagian, seperti al-kalimatu salah satu aksamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Kemudian badal ba'du minal kulli dan ba'dal istimal diwajibkan ada dhamir yang mengembalikan keduanya kepada mubdal minhu. Contoh, badal ba'du minal kulli yaitu akaltul khubza nisfahu. Aku makan roti, yaitu setengahnya. Kemudian contoh badal istimal itu ahbabtu Khalida syaja'atahu. Saya menyukai Khalid, yaitu keberaniannya. Badal tidak harus mencocokkan atau mengikuti dalam hal ma'rifat dan nakirahnya kepada mubdal minhu. Kemudian mudmar tidak boleh membadalkan mudmar karena akan menjadi taukid. Contohnya qara'ta anta. Sekian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.